Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Standa Putri, 18-30-20-12-30. Saya dari PGMI 03 2018. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik LKPD Matematika berbasis kontekstual teaching kelas 2 SD Negeri 1 Langkap. Untuk diajukan memenuhi tugas kuliah praktik penelitian yang diampu oleh Bapak Dian Andesta Bujuri MPD. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang proses pembelajaran yang berjalan baik, maka akan tercapai tujuan pendidikan yang baik. Agar tujuan itu tercapai, semua komponen tersebut harus diorganisasi sehingga antar sesama komponen terjadi kerjasama. Salah satunya bahan ajar yang berperan penting dalam proses pembelajaran adalah lembar kerja peserta didik LKPD. Untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, selain itu dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan belajar. LKPD merupakan salah satu jenis bahan ajar berbentuk cetak. LKPD memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Bahan ajar harus berisi materi yang sesuai untuk meningkatkan keaktifan dan keterampilan belajar hingga pembelajaran tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dan pengembangan lembar kerja peserta didik menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran matematika di kelas 2 SD Negeri 1 Langkap. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana pengembangan lembar kerja peserta didik LKPD dengan pendekatan kontekstual teaching pada mata pelajaran matematika kelas 2 sekolah dasar. Kedua, bagaimana kelayakan lembar kerja peserta didik yang telah dikembangkan. Dan C. Tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui cara mengembangkan LKPD dengan pendekatan kontekstual mata pelajaran matematika. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan lembar kerja peserta didik yang telah dikembangkan. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu LKPD yang dikembangkan diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan ajar atau buku pegangan siswa untuk menambah pengembangan dan keterampilan dalam mengembangkan bahan ajar LKPD yang tepat dan berguna. B. Manfaat praktis. LKPD yang dikembangkan diharapkan dapat dijadikan pilihan referensi penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran, memperbaiki pembelajaran yang diolahnya, dan dapat mendorong guru menyediakan bahan ajar yang efektif dan relevan dengan materi yang diajarkan. Bab 2. Landasan teori. A. Kajian teori. 1. Pengertian pengembangan. A. Pengertian penelitian dan pengembangan atau R&D. Penelitian dan pengembangan R&D
adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan dan menguji keefektifan produk penelitian yang dikembangkan. B. Ruang lingkup penelitian dan pengembangan. C. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan atau R&D. Yang kedua yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. A. Pengertian lembar kerja peserta didik atau LKPD adalah salah satu bahan ajar yang digunakan sebagai panduan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah dan pelengkap dalam kegiatan pembelajaran. Lembar kerja juga diartikan sebuah materi yang telah disajikan semaksimal mungkin sehingga peserta didik mudah untuk memahami materinya dan belajar lebih mandiri. B. Manfaat lembar kerja peserta didik. Dan yang C. Tujuan penyusunan lembar kerja peserta didik. D. Komponen penyusun lembar kerja peserta didik. C. Macam-macam bentuk lembar kerja peserta didik. Dan E. Macam-macam bentuk lembar kerja peserta didik. G. Langkah-langkah pembuatan lembar kerja peserta didik. H. Kekurangan dan kelebihan lembar kerja peserta didik. 3. Pembelajaran matematika. A. Pengertian pembelajaran matematika. B. Karakteristik pembelajaran matematika di SD. C. Ruang lingkup pembelajaran matematika. D. Tujuan pembelajaran matematika. Yang keempat, pendekatan konstekstual. A. Pengertian pendekatan konstekstual. B. Komponen pembelajaran kontekstual. C. Kontekstual dan contoh. Bab 3. Metode penelitian. A. Tempat penelitian. Penelitian di SD Negeri 1 Langkap yang berlokasi di Dusun 1, Desa Langkap, Kecamatan Babasupat, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 3 Mei 2021 jam 7 sampai jam 9. B. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dan pengembangan R&D. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan menguji keefektifan pada produk tersebut. C. Pendekatan dan metode. Model pengembangan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah model ADDIE yang merupakan salah satu model pengembangan dari metode R&D. D. Fokus penelitian. 1. Tempat penelitian ini berlokasi di SD Negeri 1 Langkap. 2. Orang dan kegiatan. Penelitian melakukan observasi dan wawancara kepada peserta didik dan wali kelas 2 pada saat kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran matematika. Sebelum melakukan peneliti sudah
mendapatkan izin dari kepala sekolah. 3. Yaitu waktu. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 6 kali, yaitu hari pertama pada tanggal 3 Mei 2021 dan yang keenam pada tanggal 8 Mei 2021. Instrumen pengumpulan data. Yang pertama, angket. Yang kedua, lembar observasi. Yang ketiga, dokumentasi. Terakhir, F, teknik analisis data. Baik, itulah pemaparan dari saya. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.